Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fajrin Fauzi dengan NPM 2022 131 0031 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 2 yaitu tentang implementasi Internet of Things yaitu atau disingkat dengan IoT, mata kuliah IoT. Nah, ini berupa jawabannya. Di wilayah Boyong terdapat sejumlah industri yang seringkali membuang limbahnya ke sungai, menyebabkan pencemaran lingkungan. Guna mengatasi dampak tersebut, pemerintah desa bersama perusahaan teknologi melakukan kerjasama dalam membangun sistem irigasi berbasis IoT yang didukung oleh teknologi machine learning untuk memonitor kualitas air limbah serta kebutuhan air tanaman. Sistem menggunakan sensor IoT, kemudian model machine learning digunakan untuk melakukan prediksi kebutuhan air tanaman dan melakukan optimalisasi penggunaan air limbah. Dalam akhirnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan air limbah untuk irigasi, serta terjadi pengurangan dalam pencemaran lingkungan. Nah, ini berupa rancangan arsitekturnya. Pertama itu ada sensor, water level sensor, water quality sensor, dan soil moisture sensor, lalu weather sensor. Ke fungsi ini akan mengirimkan ke IoT Gateway, lalu IoT Gateway akan mengirimkan ke komunikasi network, yaitu internet. Sesudah itu, communication network akan mengirimkan ke cloud platform. Di dalam cloud platform itu ada data storage, ML model, monitoring, dan API. Setelah setelah ke cloud platform akan mengirimkan ke control system. Di control system itu yaitu ada dua. Yang pertama itu ada control unit, yang kedua aktuator. Control unit akan mengirimkan ke aktuator proses terakhirnya. Nah, ini untuk komponen arsitektur IoT-nya yaitu ada yang pertama itu ada sensor. Water level sensor, sensor ini mengukur ketinggian air di saluran irigasi dan waduk. Data dari sensor ini penting untuk memastikan bahwa air yang tersedia cukup kebutuhan tanaman. Water quality sensor, sensor ini memantau kualitas air dengan mengukur parameter seperti pH, konduktivitas, dan kadar nitrogen. Kualitas air sangat penting untuk pertumbuhan tanaman dan untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh air yang tercemar. Lalu ada soil moisture sensor. Sensor ini mengukur kelembapan tanah. Kelembapan tanah yang tepat diperlukan untuk memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang cukup tanpa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang terakhir yaitu ada weather sensor. Weather sensor ini mengukur data cuaca seperti suhu, kelembapan udara, dan curah hujan. Data cuaca membantu dalam memprediksi kebutuhan air dan memahami kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Lalu yaitu ada yang kedua itu ada IoT Gateway. IoT Gateway ini mengumpulkan data dari sensor dan meneruskannya ke cloud. Gateway ini menghubungkan perangkat IoT seperti sensor dengan jaringan dan cloud platform. Yang ketiga yaitu ada communication network, internet, jaringan yang digunakan untuk mentransfer data dari gateway IoT ke cloud platform. Koneksi internet yang stabil dan aman sangat penting untuk memastikan data dikirim dan diterima dengan baik.
Yang keempat yaitu ada cloud platform data. Yang pertama ada database, menyimpan data yang dikumpulkan dari sensor dan hasil dari model machine learning. Database ini memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data yang efisien. Yang kedua yaitu ada API, menyediakan antarmuka untuk mengakses data dan hasil model machine learning dari sistem lain atau aplikasi. Yang ketiga, ML model, model machine learning yang dilatih untuk memprediksi kebutuhan air tanaman berdasarkan data sensor. Model ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan air. Yang terakhir yaitu yang keempat, monitoring, CloudWatch, memantau performa dan kesehatan sistem, termasuk memantau metrik dan log dari berbagai komponen. Yang terakhir yaitu yang kelima, kontrol sistem. Yang pertama ada aktuator, komponen yang mengendalikan sistem irigasi seperti membuka dan menutup katup air berdasarkan perintah dari unit kontrol. Yang kedua, kontrol unit, unit yang menerima prediksi dari model machine learning, mengendalikan aktuator untuk menyesuaikan aliran air sesuai kebutuhan. Nah, ini ada yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya, arsitektur IoT dengan machine learning untuk kasus irigasi pesawahan menawarkan solusi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya air. Berikut adalah beberapa kesimpulan dari implementasi sistem ini. Yang pertama, yaitu ada optimasi penggunaan air. Ini gunanya untuk dengan memantau ketinggian air, kualitas kelembapan tanah, dan kondisi cuaca, sistem dapat memprediksi dengan akurat kebutuhan air tanaman. Ini membantu menghindari pemborosan air dari memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang optimal. Lalu yang kedua yaitu ada peningkatan kualitas tanah dan air. Sensor kualitas air memberikan data penting tentang kondisi air yang memungkinkan tindakan cepat jika kualitas air menurun. Kelembapan tanah yang dipantau dengan sensor membantu menjaga kesehatan tanah. Yang ketiga yaitu ada efisiensi operasional, gunanya untuk mengotomatisasi sistem irigasi menggunakan aktuator dan unit kontrol, mengurangi kebutuhan akan intervensi manual sehingga menghemat waktu dan tenaga. Penggunaan data dan model machine learning membuat pengelolaan irigasi lebih cerdas dan responsif. Pemantauan dan yang keempat yaitu ada pemantauan dan pemeliharaan. Platform cloud memungkinkan pemantauan sistem secara real-time dan melakukan analisis performa. Ini membantu dalam pemeliharaan sistem dengan lebih baik dan mencegah masalah sebelum menjadi serius. Yang terakhir yaitu kesimpulannya yang kelima, manfaat ekonomi dan lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi pencemaran. Sistem ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan kontribusi positif terhadap lingkungan. Efisiensi penggunaan air dapat mengurangi biaya dan meningkatkan hasil pertanian. Nah, ini untuk beberapa referensinya yaitu ada Application of Machine Learning and IoT in Agriculture oleh Singh S. dan Sharma 2021. Yang kedua yaitu ada Case Study on IoT-based Smart Irrigation System oleh Sharma dan Agarwal N 2020. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada sekian dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan karena saya masih karena karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.